Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua diberkati dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapa, kami datang kepadamu di pagi hari yang indah ini dengan hati penuh rasa syukur atas kebaikan-Mu yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami bangun tidur dengan karunia tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Terima kasih ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk bersaat teduh dan menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kontes kecantikan tidak hanya terjadi saat ini, tetapi dalam Alkitab Perjanjian Lama pun tercatat pernah terjadi kontes kecantikan. Dalam kitab Ester diceritakan tentang Raja Ahasiweros, Raja Kerajaan Persia dan Media yang membawahi 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Raja Ahasiweros mengadakan pesta dan bermaksud memamerkan kecantikan Ratu Wasti istrinya, namun ditolak oleh Ratu Wasti. Hal tersebut mengakibatkan Ratu Wasti dicopot dari kedudukannya sebagai Ratu Kerajaan Persia dan Media. Mari kita baca Ester 2 ayat 1-4. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Ester, seorang yatim piatu bangsa Yahudi, yang diangkat sebagai orang buangan oleh Raja Nebukadnezar, terpilih menjadi ratu dalam kontes kecantikan itu. Ia adalah anak angkat Mordekai, sepupunya sendiri, seorang dari suku Benyamin. Pada suatu ketika, Haman, seorang pembesar Raja Ahasiweros, merencanakan pemusnahan orang-orang Yahudi karena sakit hatinya kepada Mordekai yang tidak mau sujud menyembahnya ketika ia lewat. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ester 4 ayat 1-4. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya,
Maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Kisah Ester ini menggambarkan keadaan gereja akhir zaman ini. Gereja sibuk berdandan dan tampil cantik seakan-akan sedang mengikuti kontes kecantikan. Gereja sibuk memperhatikan penampilannya, kerapihannya, kecantikannya, dan ketika muncul masalah yang mengancam kelangsungan hidup orang-orang percaya beserta generasi keturunannya, gereja diam tidak mengeluarkan suara. Mordekai mengenakan kain kabung dan abu sebagai tanda duka cita atas dekrit yang dikeluarkan raja untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Namun Ester mengirimkan pakaian untuk menggantikan kain kabung yang dipakai oleh Mordekai. Hal ini berbicara tentang gereja yang berusaha menutupi hal-hal buruk yang terjadi dengan hal-hal yang terlihat baik. Pada akhir zaman ini, kita bisa melihat keadaan manusia yang semakin rusak. Gender ketiga diakui sebagai jenis gender yang setara dengan kedua jenis gender lainnya. Aborsi dilegalkan dengan alasan bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan apapun terhadap tubuhnya sendiri. Alkitab dan doa-doa mulai ditiadakan dari sekolah-sekolah. Di Indonesia, hal-hal ini belum terlalu terlihat jelas. Akan tetapi, apa yang terjadi di negara-negara adidaya, cepat atau lambat akan memiliki pengaruh bagi generasi bangsa kita. Oleh karena itu, gereja tidak boleh diam, melainkan harus melakukan sesuatu. Berdoalah bagi para pemimpin-pemimpin negara agar mencegah mereka membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti pengakuan kaum transgender, melegalkan aborsi, dan lain sebagainya. Gereja bukanlah sedang berada dalam kontes kecantikan, melainkan gereja ditempatkan untuk melakukan sesuatu bagi dunia ini, seperti apa yang dikatakan Mordekai dalam Ester 4 ayat 13-14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini yang mengingatkan kita semua sebagai gereja bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang berada dalam batas wewenang kita, meskipun hal itu adalah hal yang kecil. Saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pagi ini. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk melakukan sesuatu sebagai tubuh Kristus di Indonesia, serta berkontribusi dalam mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kasih karunia dan belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan-Mu dan menimbulkan amarah-Mu. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin negara kami untuk tetap berpedoman pada rasa takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan kami pada hari ini dan membawa kami naik sebagai kepala dan bukan ekor.
Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat, dan jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Berkatilah bangsa kami, tuntunlah bangsa kami melewati saat-saat sulit yang dialami seluruh bangsa di dunia, dan pulihkanlah negeri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.